Pagi saya masih bersama Bang Ray Rangkuti dan juga ada Pak Herman Khairon dan juga Pak Jarod Saiful Hidayat yang tersambung melalui daring. Pak Herman, kalau dari Pak SBY, ini saya mencoba membaca juga nih kalau dari Pak SBY ini. Kita tahu saat ini ketuanya sudah di AHY, tapi yang menarik juga walaupun secara kepartaian tampaknya memang Pak SBY sangat melibatkan anak-anaknya. Tapi di sisi lain tidak maju, paling tidak AHY pada saat maju untuk Jakarta memang tidak sejak Pak SBY pada saat masih berkuasa begitu. Ini hal yang menarik juga cara Pak SBY melihat bagaimana peran anak-anaknya ini dalam politik dan bagaimana Pak SBY tidak menariknya pada saat ia masih berkuasa. Ya, Timothy ya. Pertama, tentu saya tidak ingin mencampuri keputusan dari partainya Pak Jarod ya. Tapi yang kedua memang Undang-Undang 10 tahun 2016 maupun Perpu 2 tahun 2020 tidak melarang siapapun, seluruhnya menjadi hak warga negara Indonesia. Ya. Tetapi yang ketiga, karena disebut tadi, memang kondisinya berbeda ya antara AHY dan Gibran maupun Bobi saat ini. Pak SBY sangat menjaga kepatutan ya, bahwasanya pemimpin itu adalah panutan untuk yang dipimpinnya, panutan untuk masyarakat. Nah, sehingga alangkah tidak baiknya kalau kemudian kita berbicara demokrasi, berbicara persoalan merit system. Lantas kemudian kepemimpinan daerah itu sebagai coba-coba ataupun memanfaatkan power yang ada. Nah, sehingga Pak SBY pada waktu itu memang tidak memanfaatkan situasi itu, sehingga bisa menjadi panutan bahwa demokrasi harus dibangun kemudian berdasarkan sebuah kriteria, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan tentu ditempuh oleh tahapan merit system tadi gitu ya. Nah, oleh karenanya kepemimpinan tidak boleh coba-coba, itu aja yang penting. Karena batas waktunya itu ada ya. Paling maksimal 2 periode, 10 tahun begitu. Kalau betul-betul Husnul Khotimah kan 10 tahun. Yeah. Nah, ada batas waktu sehingga kemudian berbagai upaya kepemimpinan itu tidak boleh berdasarkan coba-coba. Pertama itu. Yang kedua, tentu harus dipilih orang yang sangat mumpuni, yang siap untuk melakukan itu. Sehingga kalau apple to apple antara bagaimana dulu Mas AHY didorong menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah Pak SBY tidak menjabat. Nah, tentu saat ini pun Mas AHY masuk di partai itu juga berdasarkan kemampuan untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh tingkatan pemilik suara, sehingga kemudian secara aklamasi memilih Mas AHY. Ini proses-proses ini sangat demokratis gitu ya. Dan bahkan mungkin kalau apple to apple ya, kalau apple to apple ini sama dengan Mbak Azizah gitu ya, yang sekarang dicalonkan oleh Partai Demokrat di Tangerang Selatan. Saya tahu persis prosesnya dari bawah. Mbak Azizah juga orang sana. Dan kemudian sama sekali tidak ada campur tangan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden di dalam mengambil keputusan itu. Tidak ada drama politik gitu ya. Semuanya mengalir dan kemudian masuk dalam seleksi, presentasi, dan kemudian parameter-parameter yang ini diharapkan menjadi hasil yang terbaik bagi seluruh rakyat dimanapun berada di kabupaten kota atau di provinsinya masing-masing. Jadi itu yang kemudian menjadi pilihan Partai Demokrat. Kalau Mbak Azizah yang catatannya adalah putri dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, itu yang meyakinkan di Tangerang Selatan apakah memang sudah maju lalu Demokrat mendukung atau memang Demokrat ikut meyakinkan tuh, Bang Herman? Beliau minta dukungan ke partai-partai juga kemana-mana gitu. Dan sama sekali tentu tidak ada drama politik. Bahkan ya, ini mungkin Pak Jarod juga harus mengklarifikasi ini. Bagaimana kemudian pesaing harus datang ke istana dan kemudian diyakinkan untuk tidak ada friksi gitu ya. Ini kan tidak ada, semuanya mengalir. Dan bahkan kemudian Mbak Azizah ingin menjadi pengurus Partai Demokrat, tentu diakomodir dengan baik ya. Jadi ini adalah proses natural, proses alami yang kemudian diukur dari berbagai parameter seleksi yang ada di Partai Demokrat. Inilah calon terbaik yang bisa didorong untuk masyarakat di daerahnya. Gitu. Baik, Pak Jarod mau menjawab mengenai hal itu? Jadi sebetulnya prosesnya itu sama ya, secara normatif ya. Gibran juga melakukan hal yang sama ya. Itu mulai dari bawah kita tahu. Dan kemudian si Bob juga sama kan gitu ya.
Tapi tantangan ke depan memang jauh lebih berat. Dan kita memang dorong gitu ya, Timothy ya, ada proses regenerasi ya di dalam kepemimpinan. Itu pasti akan terjadi. Kami memperkirakan 2024 ya, itu ada proses regenerasi menyeluruh. Sudah saatnya yang muda-muda ini yang tampil ya. Tentu melalui satu proses pembelajaran. Di PD Perjuangan, proses rekrutmen sampai dengan pencalonan itu menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari pendidikan kader. Kami mempunyai sekolah kader. Jadi siapapun juga calon kepala daerah itu akan masuk sekolah partai. Jadi kita akan adakan sekolah partai khusus untuk calon kepala daerah. Sehingga tadi unsur coba-coba ini bisa kita minimalisir. Kapan lagi kita bisa memberikan kesempatan pada muka-muka baru ya. Terlepas bahwa dia putra atau menantunya presiden. Kami melihatnya sebagai sosok individu ya. Jadi Gibran akan melalui setiap tahapan di sekolah tersebut sama dengan yang lainnya begitu? Sama dengan yang lainnya, sekolah partai kita udah rancang. Kebetulan saya ketua DPP bidang ideologi dan kaderisasi. Kita sudah siapin ya sekolah partai itu yang menyangkut tentang tata kelola kepartian, termasuk tentang ideologi Pancasila ya, harus paham. Kemudian juga mendapatkan banyak nanti ya pengetahuan dari kepala-kepala daerah yang berhasil. Kami mempunyai stok yang melimpah, Timothy, kepala-kepala daerah yang punya prestasi yang bagus ya. Misalnya kayak Banyuwangi, otomatis ya, Surabaya, Semarang. Jadi mereka-mereka yang mempunyai best practices itu akan menyampaikan berbagai macam pengalamannya. Di situlah terjadi tukar-menukar pengalaman. Dengan cara seperti itu maka kita betul-betul bertanggung jawab. Ketika mereka maju, sekali lagi yang bertanggung jawab itu bukan individunya ya, tapi partai juga ikut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kita akan mampu membangun daerah itu jauh lebih baik. Apakah Bobi juga akan ikut, Pak Jarod? Sama, semuanya ikut ya, semuanya akan ikut. Jadi kita tidak memberikan perlakuan khusus kepada siapapun juga, sama ya. Nah, mengusung nama-nama yang tadi Bang Ray juga sudah mengatakan bahwa ini sudah ternama, salah satu alasannya adalah karena kedekatannya dengan orang yang saat ini sedang berkuasa. Tapi di sisi lain kan ini juga mengandung resiko, Bang Ray. Dalam satu hal, PDIP paling tidak akan menanggung citra bahwa ini adalah partai yang mengutamakan kader yang memiliki kedekatan. Walaupun ini PDIP sering membantah hal ini, Pak Jarod pun sudah mengatakan, sudah menceritakan mengapa ini sudah dianggap yang terbaik dan bukan karena unsur kedekatan. Bagaimanapun juga kan citra itu bisa saja dimainkan juga oleh pihak-pihak lain begitu. Itu sudah satu resiko. Yang kedua adalah akan menjadi sorotan sekali bagaimana kinerja dari nama-nama tersebut, dan apalagi kalau kinerjanya tidak baik, maka PDIP lagi yang akan tercoreng juga mukanya. Bahkan ada resiko juga yang ditanggung oleh Pak Jokowi sendiri pada saat mungkin menantu atau anaknya tidak performanya seperti yang diharapkan nanti kalau memang itu yang kejadian. Enggak, kalau kita tarik ke arah yang lebih besar lah. Jangan ke kasus Pak Jokowi saja gitu. Pak Jokowi karena struktural, presiden, bupati gitu. Bagaimana kalau kita memandang suami, istri di posisi yang sama? Artinya levelnya sama di kabupaten-kabupaten gitu. Atau anak di kabupaten A, di kabupaten B. Di gubernur siapa? Jadi dia menjaga nama siapa nggak jelas. Yang ada itu dia menjaga agar suaminya jangan diganggu orang, istrinya jangan diganggu secara politik. Itu yang akan kejadian kan kira-kira gitu. Faktanya kemudian yang kita alami adalah karena saling mengganggu, saling menjaga itu, akhirnya daerah-daerah kita, ya saya nggak tahu, mungkin ada contoh yang bisa dijelaskan di mana daerah yang nepotismenya kuat dan dinastinya kuat, mereka berkembang cukup baik gitu loh kira-kira. Tapi kalau Anda misalnya nyari daerah yang berkembang karena tidak ada dinasti, itu banyak sekali. Contoh-contoh yang disebutkan tadi oleh Pak Jarod itu adalah contoh-contoh yang memperlihatkan kepada kita tidak ada dinasti membuat daerah itu cepat sekali berkembang. Azwar Anas di Banyuwangi yang sekarang pun katanya sedang menyiapkan istrinya ya, kita nggak tahu juga saya gitu. Ada Ibu Risma ya, sekarang Pak Gubernur Jawa Tengah ya, Pak Ganjar. Semua mereka tidak berbasis dinasti. Semua mereka muncul karena diri mereka. Gitu, dilatih, ditempa sedemikian rupa ya, dan memang mereka harus bekerja keras supaya mereka dilihat orang.
Karena mereka nggak punya background politik apapun kecuali prestasi mereka gitu loh kira-kira. Mereka nggak bisa mengandalkan bapak mereka nggak bisa mengandalkan suami atau istri mereka, anak nggak bisa, hanya diri mereka. Dan oleh karena itu mereka bekerja ekstra luar biasa dan memang berhasil karena mereka berhasil mereka dihargai oleh publik. Faktanya Bung Azwar Anas, ya Ibu Risma, ya Pak Ganjar mendapat kembali suara begitu tinggi karena apresiasi publik terhadap mereka. Itu justru kalau kita lihat fakta di dalam lapangan, daerah-daerah yang seringkali disebut maju dalam berbagai temuan, ya entah itu lembaga survei atau itu lembaga peringkatan gitu macam-macam itu, justru adalah daerah-daerah yang agak sepi dari persoalan dinasti politik. Pemimpinnya umumnya adalah pemimpin yang lahir karena dirinya, karena ia memang harus bekerja kuat supaya ia dilihat oleh publik kira-kira gitu, daripada daerah-daerah yang tumbuh subur dinastinya rata-rata ya standar ya pengelolaannya, bahkan bukannya standar, turun ke agak yang lebih buruk gitu. Karena terjadi ya suaminya ditangkap, istrinya juga ditangkap, anaknya juga ditangkap, bapaknya juga ditangkap, ibunya ditangkap, macam-macam dan seterusnya. Jadi mungkin yang saya mau katakan ya kasus presiden itu kan salah satu hal, tapi secara umum gejala ini tidak bagus bagi kita. Oleh karena itu harus muncul kepemimpinan yang memperlihatkan sebaliknya gitu loh kira-kira. Itulah yang sebetulnya kita harapkan dari Pak Jokowi. Meskipun hasratnya kuat, Bobi tinggi sekali, Gibran tinggi sekali di Solo gitu. Tapi kira-kira bayangan saya Pak Jokowi akan keluar setinggi apapun kira-kira gitu ya. Popularitas anak saya dan elektabilitasnya selama saya menjabat, saya berharap itu ditunda seperti ia lakukan sekarang kepada adik iparnya. Kan kira-kira itu beliau mengatakan sebaiknya ditunda saja dulu, ya kan kira-kira gitu, karena adik ipar saya dibutuhkan di dalam peranannya di tempat yang lain dan seterusnya gitu. Baik, mungkin Pak Jarod sedikit saja dari Pak Jarod, Pak Herman, bagaimana keterlibatan Pak Jokowi, apakah sudah disepakati terkait dengan Bobi dan Gibran ini pada masa kampanye, Pak Jarod, dan bagi Pak Herman, apakah juga Partai Demokrat ada berbicara dengan Pak Ma'ruf Amin terkait dengan majunya ini? Saya berikan ke Pak Jarod terlebih dahulu. Singkat saja Pak Jarod. Ya, otomatis ya Pak Jokowi akan betul-betul netral ya. Dia tidak akan... Tapi terlibatkah dalam kampanye? Tidak. Pasti tidak akan terlibat. Saya pastikan itu. Tidak akan terlibat. Dan kita berikan kesempatan kepada yang bersangkutan, yaitu Bobi dan Gibran ya, atas dasar kapasitas individunya. Inilah yang akan diuji ya. Ya. Jiwa-jiwa petarung inilah yang akan diuji ya, bagaimana dia harus segera betul turun ke bawah dan menunjukkan bahwa saya ini adalah secara pribadi, karena majunya secara pribadi, Gibran pribadi, Bobi pribadi, dan di belakangnya itu ada partai yang namanya PDI Perjuangan yang akan membantu memenangkan. Baik, Pak Herman, komunikasi dengan Pak Ma'ruf adakah? Saya kira sampai sejauh ini ya Mbak Aziza itu luar biasa. Saya hormati dan betul-betul saya tahu persis mau masuk Partai Demokrat saja memang harus ada teman-teman yang kemudian menyampaikan keinginannya, dan ini sama sekali proses alamiah gitu ya. Dan kalau melihat kapasitas memang sangat mumpuni untuk memimpin Tangerang Selatan. Ini yang kemudian menyebabkan Demokrat juga tertarik untuk menempatkan Mbak Aziza sebagai pengurus dan sebagai calon dari wali kota Tangerang Selatan. Dan kita harus mendasarkan bahwa negara ini sudah sepakat demokrasi adalah sebagai seleksi formal untuk memimpin di semua tingkatan eksekutif. Oleh karenanya kita jaga betul ini, dan kami diajarkan oleh Pak SBY tentu untuk menjaga proses demokrasi agar berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Herman Khairon dari Partai Demokrat dan juga Pak Jarod Saiful Hidayat dari PDIP. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Rey, terima kasih juga sudah bergabung pada pagi hari di Sapa Indonesia Pagi.